Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang penelitian analisis kesalahan penulisan PUEBI pada makalah yang berjudul Sejarah Penghimpunan dan Pembinaan Hadis. Disusun oleh Eduardo Haris NIM 21531042, dosen pengampu Meilani Harpika, MPD Pendidikan Agama Islam IAIN Curug, tahun ajaran 2021-2022. Kata pengantar. Dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah dan dapat syafaat di yaumil akhir nanti. Dengan ini peneliti akan berusaha membenarkan kesalahan yang terdapat pada makalah berjudul Sejarah Penghimpunan dan Pembinaan Hadis. Semoga kita sama-sama belajar untuk mengetahui penggunaan PUB yang baik dan benar. Bab 1. Latar belakang. Ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media berbentuk kertas dengan menggunakan alat-alat seperti nama, pena, atau pensil. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Tujuan: menganalisis kesalahan pemakaian PUBI pada sebuah makalah yang berjudul Sejarah Penghimpunan dan Pembinaan Hadis. Rumusan masalah: apa yang dimaksud dengan PUBI? Yang kedua, kesalahan apa yang terdapat di makalah tersebut? Bab 2. Menurut para ahli, analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang terbiasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa. Adapun penjelasan kesalahan tersebut, aplikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya. Menurut para ahli, yang kedua yaitu Duskova dan Rosaifal dalam Farhani, analisis kesalahan juga harus dapat menganalisis sumber kesalahan dan penentuan tingkat kekacauan yang disebabkan oleh kesalahan dalam hubungan dengan komunikasi dan norma-norma pemakaian. Adapun menurut para ahli yang lainnya yaitu Khairani. Fungsi PUBI. Bisa dikatakan bahwa PUBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan mentaati PUBI. Baik, kita beralih ke jenis PUBI. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diptong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital. Penulisan kata tentu kita tahu, pemakaian tanda baca titik, koma, tanda titik, koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, dan penulisan unsur serapan. Ciri-ciri PUBI. Karakteristik dari PUBI meliputi penambahan huruf diptong, penggunaan huruf tebal, serta penggunaan huruf kapital. Pengertian sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis. Yang dimaksud dengan periodisasi penghimpunan hadis di sini adalah fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan hadis sejak Rasulullah masih hidup sampai terwujudnya kitab-kitab yang dapat disaksikan dewasa ini. Para ulama dan ahli hadis secara bervariasi membagi periodisasi penghimpunan dan pengkodifikasian hadis tersebut berdasarkan perbedaan pengelompokan data sejarah yang memiliki serta tujuan yang hendak mereka capai. Bab 3. Nah, di sini metode penelitian. Penulis menggunakan metode kualitatif. Nah, meneliti dengan kualitatif itu meneliti yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Analisis kesalahan dan hasil penelitian. Hasil penelitian dari saya mengenai kesalahan pemakaian PUEBI pada makalah sejarah perhimpunan dan pembinaan hadis berdasarkan penelitian yang saya lakukan, itu terdapat kesalahan PUBI. Yang pertama itu kesalahan penggunaan tanda baca. Nah, di sini terdapat pada paragraf kedua terdapat kesalahan penulisan tanda kutip, di mana ada tanda kutip di awal tetapi di akhir tidak ada, dan itu pada kalimat fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan hadis sejak Rasulullah SAW masih hidup sampai terwujudnya kitab-kitab yang dapat disaksikan. Nah, seharusnya di akhir kalimat itu disaksikan itu ada tanda kutip juga. Yang kedua, kesalahan penggunaan huruf atau kurang huruf. Berdasarkan penelitian saya, di makalah ini terdapat kesalahan penggunaan huruf, kurang huruf, yang dimana di situ tulisannya periodisasi dan penulisan yang sebenarnya adalah periodisasi. Itu kelebihan huruf, yaitu S. Yang ketiga, kesalahan pemakaian huruf kapital. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan terdapat kesalahan penulisan huruf kapital, yang dimana kalimat nama Miss Nadi itu hurufnya kecil, sedangkan yang seharusnya huruf kapital di awal itu besar. Yang keempat, kesalahan penulisan kata atau double huruf. Dari penelitian yang saya lakukan, ada beberapa kalimat yang mempunyai double huruf ya, atau kelebihan huruf gitu. Yaitu di kalimat dipedomani yang seharusnya menjadi dipedomani. Oke, beralih ke kesimpulan, di mana di kesimpulan ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Nah, jadi intinya memang PUEBI ini sudah ada di peraturan Menteri pada tahun 2015 di nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan ejaan ini juga menggantikan ejaan yang disempurnakan. Oke, untuk sebagai saran, nah kita sebagai mahasiswa, baik siswa, mahasiswa maupun pekerja, kita harus lebih memahami tentang penggunaan PUBI. Karena untuk memakai bahasa yang lebih efisien dan kalimat yang lebih efisien, kita dengan melakukan penelitian-penelitian baik di buku, artikel maupun makalah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.